luas, siapakah keturunan yang sebenarnya? Apakah kita? Yakni putra dari Prabu Dewaniskala adalah Jayadewata, atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi, kembali menyatukan kerajaan Sunda Galuh. Bersatunya kembali kepemimpinannya Sunda Galuh di bawah kepemimpinan Kangjeng Prabu Siliwangi, lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Ampun nyak paralun ka Gusti nu Maha Agung, ka Nabi anu linung Muhammad anu jinunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sakung dumadi nada jembar kamar capada. Sahabat Wangsit Karuhun dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan kali ini kita tetap diberikan curahan rahmat. Semoga dengan rahmat dan karunia-Nya kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara kesehatan, keselamatan, mudah dalam segala urusan, mudah dalam mencari karunia Gusti, mencari rezeki yang berkah, dan semoga kita menjadi jalan kebaikan. Kisah tentang 3 raja yang bisa dan mendapatkan gelar yang maha baik dan maha luhur itu didapatkan dengan cara yang sangat luar biasa susah. Dengan adanya gelar maha guru, maha resi, tidak semua raja-raja itu mendapatkan gelar yang sangat istimewa. Karena dengan adanya gelar istimewa, raja-raja itu adalah bernama gelar resi guru atau maharesi. Jadi ternyata di dalam kerajaan zaman dahulu, dari kerajaan-kerajaan yang nanti akan kita paparkan, ada 3 raja yang mendapatkan gelar istimewa itu. Siapakah nama 3 raja tersebut? Baiklah, kita akan ceritakan. Siapkan kopi, siapkan rokoknya untuk mendengarkan raja-raja yang mendapatkan gelar maharesi itu. Kisah tentang 3 raja yang memiliki gelar resmi sebagai mahaguru atau resi guru adalah sebuah gelar yang sangat istimewa dan tidak mudah untuk mendapatkannya oleh seseorang raja besar sekalipun. Setidaknya sepanjang sejarah peradaban Sunda mencatat 3 raja yang menyandang gelar resi guru atau maha guru atau raja resi. Gelar resi guru tersebut merupakan bukti dari jasa dan peran besar dari seorang raja dalam hal keagamaan untuk membangun peradaban dan kesejahteraan tentunya.
dan juga posisi tertinggi dari sebuah pemerintahan adalah raja yang mewakili wewenang dan kekuatan mutlak dalam sebuah pemerintahan kerajaannya. Raja sering dibandingkan layaknya Mahadewa yang sakral, yang semua perintah dan perkataannya merupakan sabda yang harus dipatuhi. Sebelum dilantik menjadi seorang raja, harus menguasai berbagai ilmu, bermacam-macam ilmu yang harus dia miliki, seperti ilmu kanuragan, ilmu pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya, ilmu ekonomi, dan ilmu keagamaan. Dari sekian banyak raja yang namanya dikenal sepanjang masa, terutama kerajaan yang ada di Pulau Jawa, ternyata tidak banyak yang menguasai dan ahli dalam bidang keagamaan dan tata negara yang bergelar Resi Guru. Sepanjang peradaban Sunda yang bergelar Maharaja atau Resi Guru atau Raja Resi, hanya 3 yang tersejarahkan, yaitu 1. Raja Resi Eyang Manikmaya. Mahaguru Manikmaya atau Raja Guru Manikmaya atau Eyang Manikmaya adalah seorang resi atau guru di Mandala Kendan. Kendati sebuah mandala yang merupakan cikal bakal dari kerajaan Kendan yang pernah berdiri di wilayah Tatar Sunda pada abad ke-6. Diketahui letak kerajaan Kendan itu berada di daerah Nagreg, Kabupaten Bandung sekarang. Kangjeng Eyang Mahaguru Manikmaya berasal dari daerah India Selatan, yang kemudian ia mengembara, karena memang beliau adalah pengembara, ke berbagai negara. Sampailah Kangjeng Eyang Manikmaya ke Jawa Barat tepatnya, yang pada saat itu merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Ia menjadi seorang rahib atau resi yang menyebarkan kebaikan dan ajaran agama. Diceritakan Kangjeng Eyang Manikmaya menikah dengan Ibu Tirta Kencana, seorang putri Maharaja Suryawarman, yaitu dari Kerajaan Tarumanegara ke-7 ya. Setelah menikah, ia dihadiahi daerah Kendan, suatu wilayah di perbukitan Nagreg. Lengkap hadiahnya itu dengan rakyatnya dan bela tentara. Bahkan di belakang seorang resi atau Brahmana ulung yang sudah banyak berjasa terhadap agama dan diikuti keilmuannya secara luas. Kangjeng Eyang Manikmaya kemudian diberi gelar sebagai Raja Resi atau Raja Mahaguru atau Resi Guru. Ia dinobatkan menjadi seorang raja di Kendan oleh Sang Maharaja Suryawarman dan dianugerahi perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Sangat lengkap sekali hadiahnya. Maka dengan dinobatkannya Resi Guru Manikmaya sebagai raja,
Maharaja Suryawarman pada saat itu mengumumkan keberadaan Raja Manikmaya kepada seluruh kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya agar diterima dengan baik. Jadi Kanjeng Eyang Resi Manikmaya itu dianugerahi atau dihadiahi kerajaan selengkap-lengkapnya, dari mulai rakyatnya, tentaranya, dan lain sebagainya. Jadi kerajaan Kendan itu adalah suatu hadiah dari Kanjeng Eyang Prabu Suryawarman, yaitu kerajaan dari Tarumanegara yang ketujuh, menghadiahkan kerajaan karena menjadi menantu di kerajaan Tarumanegara. Dia hadiahnya di kerajaan Kendan, tepatnya di Nagreg, Kabupaten Bandung, dekat dengan Garut. Nagreg tuh yang turun naik yang indah banget itu jalannya di sana ya. Kemudian Eyang Resi yang kedua adalah Raja Resi Demunawan. Demunawan adalah seorang putra dari Rahyang Sepakwaja, sang penguasa Galunggung Tasikmalaya, yang lahir di Petapaan. Demunawan menjadi seorang raja, menggantikan Kanjeng Eyang Raja sebelumnya, yang tidak lain adalah mertuanya sendiri, yakni Sang Pandawa atau Sang Wiregati. Nama kerajaan Saunggalah. Nama kerajaan Saunggalah sendiri diambil dari nama ibu kota pemerintahan kerajaannya saat itu. Penobatan Demunawan sebagai penguasa Kuningan saat itu bertujuan untuk menandingi kekuatan Galuh waktu itu. Galuh waktu itu dikuasai oleh Kanjeng Eyang Sanjaya. Raja Resi Demunawan berhasil menjadikan Saunggalah sebagai kerajaan, sebagai kerajaan yang sangat besar dan kekuatannya sebanding dengan kerajaan Galuh. Banyak kerajaan yang berhasil ditaklukkan di bawah kepemimpinannya. Keberhasilan itu sontak membuat Iri Sanjaya, yang pada saat itu dianggap raja paling kuat dan paling gagah waktu itu, yang dilengkapi dengan ribuan pasukan, bala tentara, militer lah ya. Raja Demunawan yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang pemerintahan dan ilmu kanuragan atau taktik berperang. Salah satu yang paling utama adalah keteguhannya dalam mengamalkan sebuah agama atau ajaran yang bernama Dang Hyang Kuning. Atas peran dan pengaruh besarnya untuk rakyat dan kerajaan, terlebih peran besar dalam keagamaan, Raja Demunawan kemudian diberi gelar secara resmi sebagai Mahaguru atau Raja Resi atau Resi Guru begitu. Kemudian yang ketiga Maharaja Niskala Wisnu Kencana. Yang ketiga atau Wasnu Kencana atau Anggalerang atau Wangisuta, lahir di Kawali
pada tahun 1348 Masehi menurut sejarah ya. Ia adalah raja dari kerajaan Sunda Galuh yang sebelumnya dipimpin oleh pamannya, yaitu Prabu Mangkubumi Bunisora. Mangkubumi Bunisora Surapati. Niskalawastu Kencana merupakan putra dari Prabu Maharaja Linggabuana yang diceritakan gugur di Bubat ketika ia masih berumur 9 tahun. Karena tahta kerajaan yang kosong dan putra mahkota masih kecil, maka pamannya dinobatkan sebagai Prabu Bunisora. Segera naik tahta sembari menunggui putra mahkota. Karena masih kecil, menunggu tumbuh dewasa. Sejak kecil, Mahaprabu Niskalawastu Kencana banyak dibimbing tentang masalah ketatanegaraan dan tentu keagamaan oleh pamannya sendiri, yaitu Raja Bunisora. Sehingga ia tumbuh menjadi orang yang berkelakuan bijaksana dan menjadi sosok yang disukai masyarakat luas. Selama bertahta, Prabu Niskala menjadi sebuah kerajaan besar, damai, sejahtera, dan menjadi salah satu kerajaan tangguh yang memiliki pasukan militer yang kuat. Seperti itu. Niskalawatu Kencana berhasil membawa kerajaan Sunda bersatu, yang pada saat itu gabungan daripada dua wilayah kerajaan besar, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Keberhasilan dan ketaatannya terhadap pemerintahan dan keagamaan Prabu Niskalawastu Kencana diberi gelar resmi sebagai Maharaja, Guru atau Mahaguru atau Resi Guru. Setelah masa kepemimpinan kerajaan Sunda bersatu kembali, dibagi menjadi dua wilayah. Putranya pun menjadi raja di masing-masing wilayah, yaitu wilayah Sunda dan wilayah Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Susuk Tunggal dan Kerajaan Galuh dipimpin oleh Kangjeng Prabu Dewa Niskala, seorang cucu dari putra Maharaja atau Mahaguru Niskalawastu Kencana, yakni putra dari Prabu Dewa Niskala adalah Jayadewata, atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Kembali menyatukan kerajaan Sunda Galuh, bersatunya kembali kepemimpinannya Sunda Galuh di bawah kepemimpinan Kangjeng Prabu Siliwangi, lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Semoga dengan pengetahuan yang AA miliki, semoga tidak menjadi perselisihan antara sejarah yang betul-betul tertulis dan berdasarkan wangsit. Semoga bisa menyatu. Adapun kekurangan, kelebihan pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Ya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi di episode-episode yang akan datang. Kita nanti ceritakan karuhun-karuhun kita
dari mulai kerajaan-kerajaan yang pertama. Ya, semoga channel ini bermanfaat bagi sahabat sebuah untuk bisa mengenal lebih luas siapakah keturunan yang sebenarnya. Apakah kita? Maka lihat dan tonton secara seksama video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.